penghafal Al-Quran di era digital ini. Saat ini kalau ada yang bertanya soal sebuah ayat spesifik di dalam Al-Quran, ya dia bisa saja mencari di Quran digital yang mungkin terekam dalam smartphone-nya. Ya nggak perlu ayat-ayatnya sampai dihafal di luar kepala. Mereka yang belajar di perguruan tinggi Islam dan memperoleh gelar doktor, profesor, dan menjadi pengajar di sana, apa mereka hafal Al-Quran? Dijamin mayoritas tidak hafal. Jadi tidak ada hubungan antara menghafal dan memahami. Saya Muslim, tentu saja saya mencintai Al-Quran. Tapi menurut saya, menghafal Al-Quran adalah sebuah tradisi yang barangkali memang penting di masa awal Islam, tapi tidak lagi sekarang. Terus terang, saya itu akan senang kalau ada orang yang bisa meyakinkan saya bahwa di masa ini umat Islam atau masyarakat dunia masih memerlukan penghafal Al-Quran. Kalau MUI bisa menjelaskan kepada publik kenapa Indonesia butuh penghafal Al-Quran, tentu itu penting. Tapi kalau tidak, saya rasa saya akan tetap bertahan dengan pandangan saya bahwa di masa digital ini kita tidak membutuhkan penghafal Al-Quran. Maaf kalau pendapat saya ini tidak berkenan di hati Anda. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat. Emang apa sih gunanya untuk menghafalkan Quran? Emang sepenting itu menghafalkan Quran? Emang nggak wasting kognitif kita ya, kemampuan kognitif kita untuk mempelajari Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran? Sekarang sudah ada handphone kok, kita bisa buka aplikasi mana aja, bahkan kita bisa install 5 aplikasi Al-Quran sekaligus, lalu kemudian semuanya bisa benar-benar dibuka dengan apa yang kita perlu. Ini zaman modern, bukan zaman Nabi gitu kan ya. Zaman Nabi itu semuanya mungkin tidak tercatat di apps dengan baik. Mungkin kalau dicatat pun cuma di pelepah kurma ataupun ditulis di kain ataupun apapun. Enggak, ini udah nggak perlu lagi zaman sekarang. Zaman sekarang tuh Al-Quran sudah benar-benar mudah banget diakses. Terus ngapain dihafal? Dan orang-orang yang nggak ngafal juga, orang-orang yang ngafal juga nggak seistimewa itu kok. Nah, kalau ada yang ngomong begini, pertama-tama saya sampein ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena sekali lagi Islam itu bukan agama yang reaktif, bukan agama yang kayak kayak semua harus dipermasalahin. Ya boleh-boleh aja dia bertanya seperti itu, atau siapapun bertanya seperti itu. Boleh-boleh aja orang nggak mau ngafalin Quran, boleh-boleh aja orang meyakini bahwa hafalan Quran nggak ada gunanya, boleh aja orang-orang kemudian menyampaikan pertanyaannya itu nggak ada masalah, karena setiap apa yang menjadi wacana itu pasti nanti dikasih tahu kenapa saya berpendapat seperti ini. Nah, karena dengan dasar yang sama, boleh juga kita juga mengatakan sebenarnya perlu banget untuk menghafalkan Al-Quran, dan berharga banget, worth it banget untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Dan itu yang coba untuk disampaikan oleh para ulama-ulama di zaman dulu, termasuk orang-orang di zaman sekarang. Setidaknya saya coba untuk membahas dulu ya dengan beberapa teori. Yang pertama, taksonomi Bloom. Ini ada satu teori yang ditemukan sekitar tahun 50-an, kalau nggak salah dipublis itu 1956 oleh orang yang namanya Bloom. Nah, dia punya satu teori namanya teori taksonomi yang ditemukan oleh dia, sehingga bukan ditemukan ya, dia tulis, sehingga itu dikenal dengan nama taksonomi Bloom atau Bloom's taxonomy. Nah, dia membagi semacam kayak level berpikir ketika seseorang tuh belajar. Jadi level berpikir atau level belajar kalau lebih mudahnya. Bagaimana kemudian teori dia saya pikir cukup sederhana ya, bahwasanya belajar itu, tahapan belajar itu atau tahapan berpikir dalam belajar itu, sikap mental kita dalam belajar itu dibagi menjadi 6. Yang paling pertama adalah memorization atau remembrance atau mengingat sesuatu. Yang kedua adalah namanya understanding ya, memahami sesuatu. Yang ketiga itu applying, atau kita itu applying itu ya. Jadi apply itu apa ya? Mengapply. Bahasa Indonesia mengapply itu menerapkan itu dalam praktek yang nyata untuk bisa menyelesaikan satu permasalahan nyata di dalam kehidupan kita. Nah, lalu kemudian yang mulai dari keempat ini sesuatu yang agak berbeda nih. Menurut Bloom
itu adalah yang keempat itu mulai masuk kepada analisis. Nah, ini analyze ini adalah sesuatu yang lebih kompleks, sesuatu yang memakan lebih banyak sikap mental dan lebih apa ya? Lebih kayak bukan nyata gitu, bukan fisikal yang lebih diperlukan, tapi lebih kepada state of mind yang lebih tinggi. Nah, itu yang keempat. Yang kelima itu di atasnya lagi adalah evaluasi atau evaluating. Jadi mengevaluasi. Dan yang keenam adalah creating atau membuat sesuatu yang baru. Jadi kita coba bahas dulu ya teman-teman sekalian. Yang pertama ini adalah memorization atau mengingat sesuatu. Kita bisa untuk mengetahui, kita bisa untuk tahu, kita bisa untuk recall, kita bisa untuk membangkitkan kembali atau mengambil kembali memori yang ada di dalam kepala kita dengan cepat. Ini penting banget di dalam belajar. Nah, inilah namanya hafalan. Jadi, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang hafalan itu benar adalah level paling rendah di dalam belajar. Artinya, logikanya adalah kalau level yang paling rendah aja kita sulit, maka level yang lebih tinggi itu kayaknya mustahil. Jadi kalau ngafal aja kita itu agak males gitu kan ya, kayak saya gitu ya. Itu agaknya kalau memahami setengah-setengah tuh. Nah, itu kayak saya juga tentunya. Nah, artinya kita harus tahu bahwasanya menghafal itu atau mengingat itu adalah level pertama di dalam belajar. Menurut teorinya Bloom tadi ya, bahwasanya mengingat, membangkitkan kembali atau menarik kembali ingatan dari dalam benak kita, ini termasuk proses pembelajaran yang paling penting atau yang paling dasar. Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian, kita juga nggak bisa bilang yang nggak penting ngafal tuh, yang penting tuh kita bisa memahami. Jadi gini brother dan sister sekalian, jadi gini bro, masalahnya adalah taksonomi Bloom itu seolah-olah adalah satu platform yang ketika atasnya itu mau dibangun, itu dibangun betul karena platform yang bawah sudah kokoh, sudah stabil gitu maksudnya. Sehingga ketika kita membangun yang kedua itu, kalau yang di bawah nggak stabil, itu berarti ada problematik nanti ke depannya. Nanti ke depannya bisa jadi mungkin dia kemudian cuma malas lalu nggak mau belajar, cuma dia bilang saya nggak mau ngafal karena saya cukup memahami aja. Padahal sebenarnya nggak ada yang dipahami kalau seseorang tuh nggak pernah untuk bisa mengingat atau bisa untuk memorization tadi, untuk bisa remember, recall dan segala macam. Contohnya kayak gini, ingat gak dulu ada orang mengelompokkan kerja itu jadi 3, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Ketika kemudian suatu waktu ada semacam kayak training motivasi gitu, trainernya biasa menyampaikan kita tuh tidak harus hanya kerja keras, tapi harus kerja cerdas. Nah, kalau di atas kerja cerdas adalah kerja ikhlas. Problematikanya teman-teman sekalian, seseorang itu nggak akan bisa kerja cerdas kalau dia belum kerja keras. Kenapa? Karena kerja keras ini kayak menjadi requirement bagi orang untuk bisa masuk kepada kerja cerdas. Dia bisa melakukan itu dulu dengan fisiknya dia, sampai pada satu titik dia berpikir bahwasanya aku bisa melakukan lebih baik. Tapi bukannya dia nggak menguasai kerja keras gitu maksudnya. Kerja keras ini adalah kayak prerequisite ya, requirements untuk bisa orang tuh mengakses sebuah kerja cerdas. Dan kalau orang sudah bisa kerja cerdas, baru dia bisa menjadi kerja ikhlas. Dia jadi kayak wadah gitu maksudnya. Nah, maka sama, remember ini atau mengingat ini atau menghafal ini adalah sebuah dasar untuk bisa ditegakkan sebuah proses pembelajaran. Dan menurut kemudian Bloom juga bahwasanya ini adalah proses yang memang paling membosankan. Membaca, rereading lagi, rereading lagi, rereading lagi, belajar lagi, membaca lagi, mengingat lagi, bahkan sebelum kita ngerti ini apa sih maksudnya. Ingat gak dulu pas kita belajar matematik, kita belajar sin, cos, tan, kita cuma ngafal gitu kan ya. Lalu kemudian kita belajar tentang masalah algoritma, kita belajar tentang trigonometri, kita belajar tentang limit dan segala macam. Berapa banyak semua kayak formula, rumus yang kita hafal, yang kita nggak ngerti ini sebenarnya apa. Tapi hafalan ini menjadi sebuah dasar, karena di dalam hafalan itu terdapat sesuatu yang bersifat rigid, sesuatu yang bersifat kayak terus-menerus kita lakukan. Nah, ini pelatihannya susah. Ini adalah termasuk memerlukan disiplin, memerlukan kemudian sikap mental yang juga kuat untuk mengulang-ulangi terus.
mampu mengalahkan rasa bosan, untuk bagaimana caranya memasukkan sesuatu ke dalam kepala kita dan kemudian kita bisa untuk membangkitkan kembali apa yang ada di dalam kepala kita itu bahkan sebelum kita masuk ke dalam bahkan sebelum kita masuk dalam tahapan berikutnya. Ini adalah remembrance. Ini memerlukan sebuah disiplin, memerlukan sebuah effort yang nggak mudah. Oke, kalau gitu kita lihat baca Quran. Menghafal Quran. Saya selalu punya sebuah respect terhadap orang-orang yang menghafal Quran, respect pokoknya. Termasuk kepada siapapun yang menghafal Quran, meskipun apapun yang mereka lakukan. Apakah mereka kemudian gak kerudungan? Apakah kemudian mereka itu tidak Islam bahkan? Atau bahkan mereka itu masih banyak maksiat? Atau bahkan mereka itu ngafal tanpa tahu apa yang dihafalin? Saya tetap respect. Apa yang saya respect? Yang saya respect adalah maunya dia, atau kemauan dia yang besar, atau usaha dia yang melibatkan terus-menerus mengulang. Karena yang namanya menghafal itu punya rumus mengulang-ulang. Itu sudah pasti.